Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamakti. Kali ini kita akan mempelajari bersama berkaitan dengan uji lanjut analisis varian. Jadi kenapa harus uji lanjut? Nah, jadi nanti uji lanjut itu ketika apa? Ketika H0-nya ditolak. Nah, tujuannya mampu memahami fungsi uji lanjut anafas satu jalan, menganalisis dengan uji lanjut anafas satu jalan, mampu menyimpulkan setelah uji lanjut anafas satu jalan. Ya, prasyaratnya tentunya kan prasyaratnya ini adalah prasyarat dari analisis varian ya. Jadi uji lanjut itu ya ini syaratnya. Jadi ini adalah syarat dari analisis varian. Kemudian ANAVA, nanti di ANAVA itu H0-nya ditolak atau diterima. Kalau H0-nya ditolak, maka perlu uji lanjut. Nah, itu. Ya, uji lanjut itu, nah, saya akan tunjukkan uji lanjut itu nanti akan membandingkan rata antara perlakuan 1 dan 2, perlakuan 2 dan 3, perlakuan 2 dan seterusnya, itu ya. Ini titik-titik. Ini ya. Kemudian misalkan perlakuan 3 dan perlakuan keempat. Nah, kemudian perlakuan 1 ke perlakuan 3, perlakuan 2 ke perlakuan 4 misalkan, dan perlakuan 1 ke perlakuan 4. Jadi nanti uji lanjut itu akan menganalisis dua sampel ya. Jadi dua sampel seperti pada uji T. Banyaknya uji lanjut itu ini menggunakan rumus kombinasi ya. Kombinasi B objek dari dua objek yang dibentuk ya. Itu kan kita mau memilih dua ya. Misalkan ini ada, saya kasih contoh langsung saja. Misalkan contohnya 3 perlakuan ya. Misalkan 3 perlakuan ini ya. 4-nya saya hilangi. Nah, maka rumus kombinasinya adalah kombinasi dari 3 objek dari 2 objek yang dibentuk ya. Nah, maka 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 dikali 3 min 2, maka hasilnya adalah 3. Nah, bisa saya tunjukkan ya, mu1 dengan mu2, nanti membandingkan mu1 dengan mu2 ini ya. Kemudian mu1 dengan mu3, mu1 dengan mu3 gitu ya. Kemudian yang belum adalah mu2 dengan mu3, mu2 dengan mu3. Seperti itu ya. Bagaimana kalau misalkan 4 perlakuan? Nah, kalau 4 perlakuan nanti ada 6 kali uji lanjut ya, 6 kali uji lanjut ini. Nah, bagaimana langkahnya? mu1 dengan mu2, mu1 dengan mu2, mu1 dengan mu3, mu1 dengan mu4 gitu ya. Sampai sini ya, sudah 3 kali. Kemudian mu2 dengan mu3, mu2 dengan mu4. Nah, kemudian yang terakhir adalah mu3 dengan mu4. Begitu ya. Jadi uji lanjut analisis varian itu seperti itu. Rumusnya itu menggunakan F ya. Jadi kita sudah melakukan uji F. Nanti yang nilai yang akan kita gunakan adalah rata dan RKG ya. Rata kuadrat galat ya, rata kuadrat galat. Misalkan ini kita mau membandingkan antara sampel 1 dan sampel 2, maka 1, 2 sama dengan X bar 1 min X bar 2 kuadrat dibagi RKG dikali 1/N1 plus 1/N2. Bagaimana kalau misalkan X1 dengan X3, ini tinggal diganti saja X1 dengan X3, N1 dengan N3. Begitu ya rumusnya. Ini contoh-contoh pada video yang sebelumnya, contoh yang terakhir ya. Kita sudah 4 media pembelajaran diberikan kepada kelas yang berbeda. Media A, media B, media C, media D diberikan pada kelas yang berbeda. Kemudian setelah diberikan media yang berbeda, dites. Nah, ini misalkan prestasi
matematika misalkan lah. Nah, diperoleh nilai ini ya. Ini adalah ANAVA satu jalan dengan sel tidak sama ya. Jika tingkat signifikansinya 5%, tentukan kesimpulan penelitiannya. Jadi ketika Anda uji lanjut, baik itu ANAVA satu jalan maupun dua jalan, analisis rumus analisis uji lanjutnya itu sama rumusnya. Nah, jadi rumus yang sebelumnya ini adalah uji lanjut dengan metode SKIF ya. Jadi metode SKIF itu ini rumus yang digunakan ya. Begitu ya. Jadi kita langsung saja jawab. Ini adalah langkah ANAVA-nya. Ini adalah langkah ANAVA yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian ada yang perlu Anda perhatikan adalah nilai-nilai ini yang kita akan gunakan pada analisis uji lanjut. Banyaknya data dan rata. Nah, selain itu juga kita akan gunakan nilai ini, RKG, yang sudah dicari dengan proses perhitungan ANAVA ya, RKG. Tadi kalau misalkan H0-nya ditolak, maka perlu uji lanjut. Kan kesimpulannya adalah media berpengaruh terhadap prestasi. Ya, kita menginginkan, saya kembali ke ini ya. Media pembelajaran berpengaruh. Ini kan H0-nya ditolak. Maka H0-nya ini kan ditolak. Maka media pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi. Bagaimana pengaruhnya? Itu kan kita lihat rata. Rata ini 5, ini 8, 5,5, ini 7. Manakah yang misalkan 5 dan 8 lebih baik mana? Lebih baik 8. Kalau dilihat dari nilainya kan gitu. Akan tetapi ini adalah estimator ya, rata dari sampel, bukan rata dari populasi. Maka perlu uji statistika. Nah, ujinya itu namanya uji SKIF. Nah, nanti bandingkan 5 dan 8. Nanti F-nya ketemu berapa, nanti bandingkan dengan F tabel. Begitu ya. Jadi tidak bisa langsung melihat, oh ini lebih besar daripada ini. Tidak bisa begitu. Ya. Nanti kita akan lihat. Ini tadi sudah. Nah, uji lanjut ANAVA-nya ada di sini. Nah, hipotesisnya adalah gini. Nanti karena ini kan ada 4 perlakuan, maka kalau ada 4 perlakuan, maka nanti ada 6 uji lanjut. Nah, μ1 dengan μ2, μ1 dengan μ3, μ1 dengan μ4, μ2 dengan μ3, μ2 dengan μ4, μ3 dengan μ4 ya. Nanti hipotesis nolnya adalah μ1 sama dengan μ2. Hipotesis alternatifnya adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Seperti itu ya. Jadi seperti uji T ya, dan seterusnya. Alfanya kita gunakan 5% ya, sesuai permintaan di soal ya, sesuai permintaan di soal. Statistik uji yang kita gunakan adalah F1 min 2 sama dengan X bar 1 min X bar 2 kuadrat per RKG dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2. Kita mulai satu-satu ya, komputasinya. Yang nilai yang kita gunakan adalah ini ya, NJ, XJ, dan RKG. Nah, kita lihat μ1 dengan μ2 ya. μ1 dengan μ2 itu kan nilainya 5 min 8 dikuadratkan ya. Kemudian RKG-nya itu kan 1,58 diperoleh dari nilai perhitungan ANAVA ya, dibagi 1/5 plus 1/8. Dari perhitungan ini, saya tidak akan detail ya, langsung saja perhitungan ini diperoleh 17,5267 nilai F observasinya. Kemudian untuk μ1 dengan μ3, ini hasilnya μ1 dengan μ3 hasilnya 0,43153 ya. Ini X1, X2, 5 dikurangi 5,5, 5 dikurangi 5,5. Ini nanti dikuadratkan ya. Maka ini
ini harusnya 5 min 5,5 itu kan harusnya min 0,5, tapi dikuadratkan itu kan nanti hasilnya positif. Jadi di F itu nanti salah satu cirinya uji ANAFA itu hasilnya itu tidak ada yang min, nilai F-nya itu tidak ada min ya, pasti plus nilainya ya. 0,43153 ini nilai F13. mu1 dan mu4 nya dengan perhitungan yang sama diperoleh 8,4388819. Nah, ini F2 dan 3-nya diperoleh dengan 13,56239. Ya, Anda masukkan aja ini. Masukkan. Mu2 dan 4-nya 2,81294. Kemudian mu3 dan mu4-nya, ini yang terakhir ya, itu diperoleh 5,34019. Setelah itu kita tentukan daerah kritis. Daerah kritisnya itu diperoleh dari ini rumusnya ya. Daerah kritis itu F, di mana F lebih besar dari J-1 dikali F tabel ya, ini ya F tabel. F tabel dari alfanya, tingkat signifikansinya, kemudian DKA-nya J-1, kemudian N-J. Nah, ini DKG-nya ya, DKG-nya. Ini DKA, ini DKG. Bahwa nil F-nya itu kan lebih besar, 4 min 1 itu kan 3 F 0,05, 3 25 itu kan nilainya 2,912409. Ini dengan menggunakan rumus Excel ya, atau Anda cari di tabel F tabel ya, dicari dengan F tabel. Kalau Anda menggunakan rumus Excel, Anda tulis saja sama dengan FINV kurung buka 0,05 titik koma 3 titik koma 25 enter. Anda akan peroleh nilai ini ya. Nilainya itu adalah 3 dikali 2,9912409, diperoleh nilai 8,9737. Itu daerah kritisnya ya. Keputusan ujinya, nah, maka kita tampilkan satu persatu. F observasinya kita tampilkan satu-satu. Daerah kritisnya di mana F observasi di mana F itu lebih besar dari 8,9737 ya. Coba Anda perhatikan, F-nya ini lebih besar atau kurang dari 8,9737 ini? Lebih besar ya. Ini ya, lebih besar ya. Kalau lebih besar, maka F12 ini adalah anggota daerah kritis. H0-nya ditolak. Artinya apa? Ya, nanti saya di kesimpulannya saya sampaikan. Kemudian F13 itu 0,4, padahal ini daerah kritisnya 8,9, kurang ya, maka F13 itu bukan anggota daerah kritis, H0-nya diterima. Dan seterusnya, ini yang H0-nya ditolak itu ada di F12 dan F23 ya. Ya, saya di kesimpulannya saya tunjukkan tabel, ada rata-ratanya ya, agar bisa membandingkan ya. H0-nya ditolak artinya media B, ini media B kan nilainya 8, tidak sama dengan media A. Artinya apa? Media B itu lebih baik daripada media A ya. Dan ini bisa diterapkan ke populasinya ya. Kalau dilihat dari ratanya itu kan sudah kelihatan, akan tetapi ini adalah estimator, tidak bisa diterapkan ke populasinya sebelum ada uji statistikanya. Nah, uji statistikanya kita sudah lakukan bahwa H0-nya ditolak. Maka kesimpulannya apa? Media B lebih baik daripada media A. Kemudian ini H0-nya diterima. Media C sama dengan media A. Yang mu1 dan mu4 H0-nya diterima. Artinya apa? Media D sama dengan media A ya. Jadi tidak ada perbedaan antara media A dan media D. Nah,
bisa dengan istilah sama efektifnya gitu ya. Nah, kemudian untuk mu2 dan mu3 itu media B itu lebih baik daripada media C. mu2-nya kan 8, mu3-nya 5,5 ya. Kemudian kesimpulan yang mu2 dan mu4-nya adalah media B sama dengan media D ya, karena H0-nya diterima. Kemudian H0 diterima lagi yang mu3 dan mu4, media D sama dengan media C. Begitu ya, uji lanjut itu adalah membandingkan rata, uji beda rata pada dua sampel yang setelah uji ANAVA-nya itu H0-nya ditolak. Begitu ya, mudah-mudahan bagaimana kalau menggunakan SPSS di video berikutnya ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana ANAVA, uji lanjut ANAVA menggunakan metode SCIF ini dengan SPSS. Saya akhiri, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.